Berdasarkan observasi, banyak remaja dan Gen Z cenderung mencari afeksi romantis melalui media sosial. Dari fenomena ini, muncul ide bisnis kreatif yang menyediakan jasa pembuatan hadiah yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan untuk mendukung hubungan yang bergantung pada teknologi, seperti LDR. Selain itu, tersedia layanan pengiriman hadiah dengan identitas pengirim maupun anonim yang bertujuan meningkatkan kedekatan interpersonal melalui pemberian hadiah. Berikut adalah bisnis model kanvas dari bisnis kami. Strategi branding Aprodit Karir menitik beratkan pada penggunaan logo sebagai identitas utama brand yang mempresentasikan nilai personalisasi, kehangatan, dan juga kepercayaan. Logo siluet merpati pos dengan panah cupid melambangkan peran si Aprodit Karir sebagai pengantar pesan cinta yang disampaikan secara tepat dan juga penuh makna, sehingga membangun ikatan emosional antara si pengirim dan si penerima pesan. Nilai tersebut diperkuat melalui desain visual yang konsisten dengan penggunaan warna pink dan putih yang mencerminkan cinta, kelembutan, dan ketulusan. Penerapan logo dan elemen desain pada media sosial, kemasan, dan materi promosi lainnya bertujuan meningkatkan brand awareness, memperkuat citra romantis, serta menegaskan komitmen Aprodit Karir dalam menyebarkan cinta melalui pesan yang personal dan bermakna. Strategi pemasaran kami bukan hanya tentang beriklan, ini tentang menciptakan koneksi otentik dengan target audiens kami. Kami berfokus pada pendekatan digital first melalui Instagram dan TikTok, karena disinilah target pasar kami paling aktif. Dengan memindai kode QR ini, Anda bisa lihat langsung apa yang kami sudah membangun jejak dan memahami apa yang menarik bagi audiens kami. Kami fokus pada konten yang relevan dan interaksi yang konsisten. Yang terpenting, strategi kami sangat terukur. Kami akan terus menganalisis kinerja secara berkala untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan ROI, Return on Investment, terbaik. Kami punya strategi yang jelas untuk meningkatkan penjualan secara eksponensial dan membangun komunitas brand yang loyal. Evaluasi produk. Produk utama berupa surat cinta digital atau flipbook sudah sesuai dengan target pasar usia, yaitu dari 17 sampai 25 tahun, yang menyukai konten digital dan personal. Flipbook juga menjadi produk yang paling diminati karena mudah dipahami, waktu produksi yang singkat, dan harga yang terjangkau. Produk lain seperti website sederhana dihentikan karena kurang efisien. Penyesuaian harga flipbook dari 5.000 menjadi 7.000 terbukti tepat karena konsumen tetap membeli dan menilai harga sesuai dengan kualitas. Evaluasi strategi penjualan. Strategi pemasaran melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp sesuai dengan target pasar, namun pada awalnya kurang efisien akibat konten dan konsistensi yang rendah. Perbaikan dilakukan dengan fokus pada satu produk unggulan, konten yang lebih jelas, serta word of mouth marketing yang meningkatkan penjualan pada minggu keempat dan kelima. Pelayanan yang cepat dan fleksibel meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong pembelian ulang. Namun, stagnasi penjualan pada minggu ke-6 dan ke-7 menunjukkan perlunya inovasi produk dan strategi promosi yang baru. Untuk hasil dan profitabilitas dari kelompok kami dengan rincian modal awal, kuota internet 10.000, desain Canva Pro 5.000, promosi online berupa iklan kecil, poster digital atau giveaway 20.000 dengan total 35.000. Untuk nama jasa atau produk yang kami berikan yaitu adalah Basic Love yang berupa flipbook yang dengan pengeluaran internet 1.000 dan juga jasa edit 3.000. Sweet Edition yang berupa laporan dengan nominal internet 1.000 dan juga jasa edit 8.000. Deluxe Romance yang berupa website, internet 1.000 dan juga jasa edit 3.000. Mysterious Encounter yang berupa puzzle dengan mini gift pengeluaran 10.000. Untuk harga jual dari Basic Love itu sendiri 5.000, Sweet Edition 10.000, Deluxe Romance 5.000, Mysterious Encounter 12.000. Dan untuk keuntungan yang kelompok kami dapatkan yaitu 1.000 sampai 2.000 per produk. Refleksi bisnis kecil-kecilan, layanan surat cinta online, bisnis Aprodit Karir dimulai dengan premis sederhana, yaitu di era digital yang serba cepat dan instan masih ada kerinduan akan sentuhan personal, ekspresi emosional yang tidak bisa disampaikan yang mendalam melalui tulisan. Layanan ini menawarkan jasa menulis surat cinta, puisi atau pesan romantis yang dipersonalisasikan untuk berbagi kesempatan ulang tahun, hari jadi, permintaan maaf, atau sekedar ungkapan rindu. Berikut ini adalah refleksi mendalam mengenai perjalanan proses bisnis tersebut. Tantangan dihadapi dan wawasan diperoleh. Satu adalah realisasi permintaan pasar yang tidak terduga. Hal bisnis dianggap sebagai proyek sampingan yang niche
yang mungkin hanya menarik segelintir orang, namun respon pasar sangat mengejutkan. Pesanan datang dari berbagai latar belakang, dari banyak keinginan, dan juga banyak pasangan jarak jauh yang ingin menjaga asmara, hingga orang tua yang ingin menulis surat untuk menyentuh anak mereka. Refleksi yang kedua, tantangan menjaga otentisitas privasi pengalaman. Tantangan terbesar adalah menangkap suara emosi asli klien. Setiap surat harus terasa seolah-olah ditulis oleh klien itu sendiri, bukan oleh penulis bayangan. Proses wawancara itu, pengumpulan detail cerita menjadi krusial. Selain itu, mengolah data pribadi dan cerita intim klien membutuhkan tingkat kepercayaan dan kerahasiaan yang sangat tinggi. Refleksinya juga, empati adalah keterampilan bisnis utama. Keberhasilan klien ini sangat bergantung pada kemampuan berempati, mendengarkan cerita klien dengan seksama. Keterampilan atau soft skill yang ini lebih penting daripada keterampilan menulis yang sempurna. Kepercayaan adalah mata uang utama. Dalam bisnis menjual jasa berbasis privasi dan emosi, reputasi menjaga kerahasiaan adalah aset paling berharga. Dampak sosial dan kepuasan emosional. Aspek paling memuaskan dari bisnis ini menerima umpan balik testimoni tentang bagaimana sebuah surat berhasil memperbaiki hubungan, membuat seseorang tersenyum, dan menjadi kenangan abadi. Bisnis tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga menyebarkan kebahagiaan koneksi emosional. Tujuan di luar profit bisnis kecil ini memiliki tujuan sosial emosional kuat, cenderung memberikan kepuasan pribadi yang besar bagi pemiliknya, membangun basis pelanggaran yang loyal secara emosional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.